Oke bosku, welcome back to Seidonghua Animasi dalam membahas spoiler atau alur cerita BTTH Season 5 episode ke-121. Oh ya, di episode selanjutnya Mimin akan coba pakai suara sendiri. Tanpa lama-lama langsung aja kita gaskan bosku. Soyan baru saja akan berbalik ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di kejauhan. Beberapa sosok bergegas muncul di mana pemimpin dari kelompok baru ini tidak lain adalah orang yang paling dia targetkan di alam pil alias sang tuan muda sekte Suan mendalam Chen Xian. Soyan hanya bisa melihat betapa tingginya posisi Chen Xian di sekte Suan mendalam, karena bahkan sampai di alam pil pun dia masih diikuti dan dijaga oleh dua ahli dozong yang dulu juga mengikutinya di pameran dagang alkemis. Chen Xian menyapukan matanya setelah mendarat di pegunungan sebelum berhenti pada sosok Soyan dan menatapnya dengan pandangan penuh ejekan. Xiao Yan sepertinya keberuntungan sangat buruk. Soyan tersenyum dingin saat bertanya, apakah hanya dua dozong ini yang menjadi dukunganmu? Karena menurut Soyan jumlah itu sama sekali tidak cukup untuk melawannya. Ekspresi Chen Xian menjadi dingin saat mendengar ungkapan percaya diri Soyan sebelum berkata, tapi aku pikir itu sudah cukup untuk melawanmu. Sebelum tersenyum garang ketika mengkode kedua penjaganya untuk maju dan ngasih Xiao Yan pelajaran, rasa dingin melintas di mata Soyan saat dia melirik kedua pria itu dengan tatapan acuh tak acuh sebelum menyipitkan mata dan memunculkan nyala api giok di sekitar jari-jarinya. Namun belum sampai Soyan mulai baku hantam dengan dua pelindung Chen Xian, tawa tiba-tiba terdengar, hahaha, ternyata itu saudara Chen Xian. Ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada Song Qing dan Cao Ying yang perlahan melangkah maju dan menanyakan, apakah ada permusuhan di antara kalian berdua? Soyan hanya tertawa sebelum menjawab, mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat ke atas dan bawah. Ekspresi Chen Xian menjadi dingin ketika mendengar kata-kata Xiao Yan dan membuat tuan muda sekte Suan mendalam itu sekali lagi tersulut emosinya, namun tidak membiarkan Soyan dan Chen Xian bertikai lagi. Cao Ying mengingatkan jika begitu banyak bahaya di pegunungan 10.000 obat ini, dan meminta kedua pemuda itu untuk kesampingkan dulu pertentangan mereka dan bergandengan tangan dalam menyelesaikan tugas di alam pil lebih dulu. Chen Xian sedikit mengerutkan alisnya setelah melihat Cao Ying ikut campur sebelum ragu-ragu sejenak dan akhirnya menyetujui saran Cao Ying. Namun Soyan sama sekali tidak bergeming bahkan setelah Cao Ying membuka mulutnya dan berkata, lupakan, aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing. Ekspresi Song Qing berubah muram mendengar penolakan Soyan dan berkata, Xiao Yan, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Apakah kamu berpikir bisa membunuh binatang buas itu sendirian? Tanpa sadar ia berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat Soyan berbalik. Cao Ying juga tampak terkejut melihat respon Soyan atas tawaran kerjasamanya. Sementara Chen Xian langsung sibuk mengkompromi Song Qing dan berkata, saudara Song, lebih baik kita bekerja sama untuk menyerang Xiao Yan daripada menjadi ancaman di kemudian hari. Mendengar ini mata Song Qing menjadi dingin dan berhubung Soyan tidak memberinya wajah di depan Cao Ying, maka Song Qing pun tidak keberatan untuk memberi pemuda itu sedikit pelajaran. Di saat Xiao Yan berbalik, Chen Xian melihat punggung Soyan sebelum memberi kode kepada dua pengawalnya untuk menyerang dan pada saat yang sama dua bodyguard Chen Xian berubah menjadi dua garis cahaya yang melesat untuk menyerang Soyan. Angin tajam di tangan mereka seperti pisau saat dengan kejam menebas leher Soyan di hadapan semua orang. Namun darah segar yang diharapkan tidak muncul saat pisaunya mendarat, justru pisau itu hanya menebas bayangan. Ketika itulah dua bodyguard langsung berteriak panik memperingatkan Chen Xian untuk berhati-hati karena mereka tahu Soyan diam-diam telah bergerak menuju tuan mudanya. Sayang peringatan datang lebih terlambat karena hanya dalam sepersekian detik angin panas muncul di belakang punggung Chen Xian. Sebelum kemudian sebuah tinju api menabrak kipas logam di tangan Chen Xian dengan keras hingga menyebabkan tubuhnya terhempas ke belakang bom duar dan bergesekan dengan tanah sebelum membentuk selokan yang sangat tajam. Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi pucat saat seteguk darah segar diludahkan dari tubuhnya membuat orang-orang di seluruh bukit menjadi tercengang. Tidak menyangka Soyan berani melakukan tipuan menghindari dua tetua dan menyerang Chen Xian dengan begitu mudahnya. Song Qing dan Cao Ying juga turut menunjukkan keterkejutan melihat bagaimana Soyan yang sebenar-benarnya di tingkat yang sama dengan Chen Xian dalam kultivasi mampu menghempaskan pemuda itu dengan begitu mudahnya. Sekarang kedua jenius itu tahu dengan tidak hanya kekuatan spiritual yang besar, Soyan juga memiliki basis dan pengalaman bertarung luar biasa yang memungkinkannya menantang lembah sungai es beberapa waktu yang lalu. Chen Xian meradang ketika memerintahkan seorang tetuanya, bunuh bajingan ini, sementara satu penjaganya jaga-jaga kalau Soyan menyelinap untuk kedua kalinya. Chen Xian yang jaraknya tidak jauh berteriak tidak sabar melihat satu bodyguardnya diam berlama-lama mengamati Soyan.
dengan ragu membuat orang tua itu hanya bisa diam sebelum mengepalkan tangannya dan menarik keluar pisau besar sepanjang 5 kaki untuk ditebaskan ke arah Soyan. Ekspresi Soyan tidak berubah saat dia melihat serangan tajam bodyguard Chen Xian dan hanya mengeluarkan cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan berkedip menghilang sehingga serangan bodyguard Chen Xian hanya menubruk tanah pegunungan. Orang tua itu berdeci pelan ketika pedangnya meleset di mana kecepatan Soyan benar-benar membuatnya pusing dan semakin pusing ketika melihat penguasa Suan hitam raksasa tiba-tiba muncul dan memblokir pedang panjangnya dengan sangat mudah. Orang tua itu meminta Soyan untuk berhenti kabur karena pemuda itu hanyalah bocah bintang 4 Douzong dan perbedaan 5 bintang adalah sesuatu yang besar bagaimanapun orang mengatakannya. Namun mata si bodyguard perlahan berdelik saat Soyan benar-benar menampakkan diri namun tidak muncul, melainkan meramal sebuah teknik mempesona yang tidak lain merupakan aktivasi perubahan 3 api misterius tahap pertama. Perubahan 3 api misterius seperti biasa menyebabkan lonjakan energi luar biasa di tubuh Soyan sebelum tanpa ragu sama sekali merangsek ke arah Chen Xian. Bodyguard yang di sisi Chen Xian segera waspada melihat Soyan menyerang namun sosok berwarna perak yang tidak lain adalah boneka iblis sudah muncul lebih dulu dan menggempurnya dengan begitu kencang. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah panik saat melihat pena tua yang melindunginya ditahan oleh boneka iblis dan buru-buru menginjak tanah untuk melarikan diri. Tapi apalah yang bisa dilakukan Chen Xian untuk menandingi kecepatan Soyan apalagi sekarang Xiao Yan sudah menggunakan perubahan 3 api misteriusnya. Oleh karena itulah setelah Chen Xian baru saja mengambil langkah kedua ruang di depannya terdistorsi, sebelum memunculkan sosok Soyan dengan senyuman dingin dan berkata, menurut kamu apakah aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu? Ekspresi wajah Chen Xian auto ketar-ketir mendengar kata-kata Soyan yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan buru-buru mengaglomerasi pisau api di tangannya. Xiao Yan yang melihat itu langsung membentuk tinju api di tangannya untuk bertabrakan dengan pisau api Chen Xian. Duar-derdor letusan dari kedua jurus itu membuat hatiku sangat kacau, hingga membuat pertahanan Douqi dalam tubuh Chen Xian hancur dan dipaksa meludahkan seteguk darah sebelum tubuhnya terbang menabrak batu gunung yang sangat besar. Ekspresi Song King suram melihat bagaimana Chen Xian yang memiliki sedikit pengalaman dan persahabatan dengannya dihajar sedemikian rupa, sementara Cao Ying justru menunjukkan tatapan mata kegirangan seolah menunjukkan ketertarikannya kepada Xiao Yan. Para bodyguard Chen Xian auto kalang kabut melihat Soyan sepertinya benar-benar berniat menghabisi Chen Xian, dan mengingatkan jika Sekte Suan mendalam tidak akan tinggal diam kalau Soyan merealisasikan rencananya. Soyan si bertingkah seolah dia tidak mendengar lolongan itu dan terus terfokus lurus ke arah Chen Xian yang sudah babak belur. Bagaimanapun jika Suan Kongzi tidak ikut campur malam itu kemungkinan Soyan tidak punya pilihan selain menggunakan teratai api pemusnahan untuk menghadapi Mugu. Di mana hal ini tidak akan terjadi kalau bukan karena si bajingan Chen Xian. Kekejaman di mata Chen Xian segera digantikan oleh kepanikan saat melihat Soyan bergegas ke arahnya dengan niat membunuh dan sekali lagi memperingatkan Soyan tentang pembalasan Sekte Suan mendalam kalau dia benar-benar terbunuh. Sesaat kemudian penggaris Suan dikeluarkan dan menebas Chen Xian hingga jalur nadinya terputus. Yang belum tahu nih, nadi adalah jalur penyaluran ki ke seluruh bagian tubuh praktisi. Nah ketika seseorang kehilangan jalur nadi, maka seseorang itu akan dianggap tidak berguna atau bahkan disebut sampah. Melihat nadi Chen Xian terputus, kedua tetua terlihat sangat marah. Namun apa daya saat ini mereka hanya memikirkan cara untuk mengembalikan nadi Chen Xian. Song King yang melihat itu angkat bicara dan memberitahu jika ketua Menara Pil bisa membantunya. Mendengar perkataannya Song King kedua tetua itu menghela nafas lega. Bagaimanapun Chen Xian adalah tuan muda mereka dan jika tidak ada solusi untuk menyembuhkan nadi Chen Xian, maka mereka berdua akan menerima sekuensi dari ketua sekte. Singkat cerita Cao Ying angkat bicara, terlepas dari apa yang terjadi yang terpenting adalah menjalankan misi, dan mengajak login Xiao Yan ke aliansi mereka. Xiao Yan yang mendengar itu pun menjawab, aku sudah terbiasa berkeliaran sendiri. Aku tidak terbiasa membentuk kelompok karena itu aku minta maaf. Soyan meninggalkan bukit tempat kelompok rombongan aliansi alkemis berada dan terbang menuju pegunungan 10.000 obat yang luas dan tak berujung setelah bergegas ke pegunungan. Hal pertama yang dirasakan Soyan adalah energi padat di dalam pegunungan di mana dengan padatnya energi alam tempat ini bukanlah hal yang aneh. Jika pegunungan 10.000 obat terus menumbuhkan banyak harta karun alam yang sulit ditemukan di dunia luar, raungan binatang iblis terus-menerus terdengar di seluruh pegunungan dan auman itu tampaknya mengandung niat membunuh yang lebih kejam dibanding dengan binatang-binatang iblis di benua Douqi. Soyan dengan hati-hati melakukan perjalanan selama 10 menit sebelum kemudian menatap serius pada puncak gunung yang memancarkan aura berbahaya di depannya.
Ukuran puncak gunung ini sangat luas hingga tampak seperti pilar yang menompang langit dengan kabut energi kaya menutupi bagian tengahnya. Jika seseorang berlatih di tempat seperti itu, dia pasti bisa mendapatkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun sayang energi tempat ini bercampur dengan benih yang liar dan ganas sehingga ketika Soyan baru saja akan mencapai tengah gunung, sebuah aroma kuat mengganggu indera penciumannya, di mana aroma kuat itu tidak lain berasal dari serum pil jiwa. Sukacita melintas di mata Soyan saat menyadari hal ini, karena serum pil jiwa adalah salah satu bahan terbaik yang dia butuhkan untuk dicampur dengan sumsum intil jiwa. Xiao Yan yang bergegas ke arah asal aroma serum pil jiwa kemudian menemukan sebuah sungai kecil di depan Soyan yang dekat dengan sebuah batu berlubang tempat serum pil jiwa berada. Kegembiraan di mata Soyan menjadi lebih intens saat melihat benar-benar ada serum pil jiwa, namun tidak sembarangan menyerang karena sadar bahwa harta karun seperti itu akan dijaga oleh binatang iblis kuat. Soyan ragu-ragu saat tatapannya berhenti pada beberapa sisik berwarna biru pucat di kejauhan sebelum kemudian mata gelapnya menyipit ketika merasa memiliki beberapa petunjuk tentang asal mula sisik misterius ini yang tidak lain adalah ular macan air. Mata Soyan menyapu setelah dia mengidentifikasi binatang iblis yang bersembunyi di dalam kolam. Kemudian mundur beberapa ratus meter ketika mengambil pohon buah dari cincin penyimpanannya. Pohon buah itu disebut dengan pohon abadi air pemabuk awan. Dengan hati-hati mengubur pohon abadi di bawah tanah di mana hal ini ditunjukkan untuk memikat si ular macan air untuk keluar. Hutan yang sunyi segera diramaikan dengan suara gelombang kecil air dari dalam kolam. Sepersekian detik setelah suara gelombang air terdengar, sosok hitam yang tertutup sisik berwarna biru menyerupai pola harimau tiba-tiba keluar sebelum menciptakan riak busa dari percikan air. Ketika tubuhnya naik ke daratan, Coyan mengangguk puas saat melihat tebakannya tentang binatang iblis penghuni kolam benar adalah ular macan air, di mana meskipun saat ini binatang iblis itu tampak kecil dengan panjang yang hanya 1-2 m, Soan tahu ular macan air akan membengkak hingga 100 meter ketika mendapatkan rangsangan. Macan air tampak begitu hati-hati ketika melihat ke arah pohon abadi yang telah dikubur Soyan. Meskipun begitu, itu pohon abadi adalah sesuatu yang tidak mungkin ditolak oleh binatang iblis afinitas air, dan karena itulah si ular macan tetap bergegas ke arah pohon abadi setelah sebelumnya menyelimuti serum pil jiwa dengan penghalang energi. Ular air pun menelan pohon abadi bulat-bulat sebelum dengan tergesa-gesa kembali ke dalam kolam. Namun belum sampai mencapai kolam, ledakan cahaya biru tua menguar dari dalam tubuh ular macan sebelum tiba-tiba mendarat di tanah dengan aroma mabuk yang pekat dan tenang. Ia jadi Coyan memang sengaja menarik perhatian ular macan dengan pohon abadi dan berencana untuk mengambil serum pil jiwa. Ketika si ular macan itu sudah dimabuk, Soyan pun memukul tirai pelindung dengan keras, melingkarkan tangannya dan memunculkan nyala api sebelum dengan paksa menggali lubang tempat serum pil jiwa berasal. Soyan mengeluarkan kotak giok dingin dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati meletakkan serum pil jiwa yang berharga di sana. Baru setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, tubuh Soyan bergerak tanpa ragu-ragu dan dia bergegas ke hutan yang jauh untuk menghindari kesadaran ular macan air. Sementara itu di sebuah aula luas yang dibentuk oleh bebatuan besar, tampaklah 2 binatang iblis besar menjaga aula, di mana kekuatan 2 binatang ini bahkan lebih besar daripada ular macan air di bagian terdalam. Dari aula batu yang sangat besar adalah lapangan luas yang dipenuhi dengan bahan obat langka tak terhitung jumlahnya yang tertata rapi, di mana bahkan jika Soyan melihat tempat ini pasti tidak akan bisa menahan perasaannya. Ada seorang pria bertubuh besar dan kekar di antara bahan obat yang memberikan perasaan seperti gunung luas dan tidak bisa diremehkan. Namun pria bertubuh besar yang tampak sebagai makhluk luar biasa hanya bisa diam terpaku membisu ketika mendengar suara dari dalam gua yang meminta bahan obat. Oke, sekarang kita balik lagi ke Soyan yang berniat untuk diam-diam mendaki ke puncak gunung dan mencoba melihat apakah ada bahan-bahan yang dia butuhkan di sana. Baru saja Soyan akan bergerak ketika sebuah riak energi yang sangat kuat meletus dari tempat itu, di mana sekali lihat Soyan tahu jika riak semacam ini adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Douqi. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia merenung dan berpikir apakah mungkin pertempuran Douqi ini dilakoni oleh kelompok Cao Ying. Ketika itu tanpa pikir panjang Xiao Yan yang bergegas mendekati sumber riak energi. Soyan melintas di hutan seperti embusan angin ketika menemukan sebuah cekungan dengan hampir 100 orang berkerumun di dalamnya. Sesuai prediksi, orang-orang yang berkerumun memang adalah kelompok Cao Ying, namun yang membuat Soyan lebih terkejut adalah fakta bahwa ruang di sekitarnya telah terdistorsi, di mana perasaan ini sama persis dengan beberapa hari lalu. Tepatnya ketika Mugu membentuk tabir pelindung yang bahkan mampu mengelabui Xiao Xian dan Tian Huo. Lama-lama Soyan memperhatikan kerumunan manusia di dalam cekungan.
sebelum kemudian menemukan sosok berjubah hitam di tengah kerumunan yang sepertinya berniat untuk melakukan pembantaian massal pada para alkemis muda di dalam cekungan. Senyuman aneh terus menggantung di wajah pria berpakaian hitam saat melihat begitu banyak orang mengelilinginya. Sebelum kemudian Cao Ying bertanya siapa identitasnya dan apakah pria hitam itu tidak takut pada menara pil apabila dia benar-benar melakukan pembantaian di alam pil ini. Namun pria berpakaian hitam itu hanya tertawa ketika berkata bahwa menara pil tidak akan mengetahui identitasnya berhubung semua orang yang ada di sini akan mati. Pernyataan penuh kesombongan itu auto membuat para alkemis muda berteriak marah dan memintanya untuk tidak sombong karena koalisi mereka memiliki lebih banyak orang. Namun si pria berjubah hitam tidak banyak bicara malah menyunggingkan senyuman dingin. Ketika banyak alkemis tiba-tiba mengeluarkan pekikan menyedihkan diikuti dengan pemandangan lebih dari selusin pilar darah berwarna merah cerah membumbung ke langit, perubahan mendadak dan tak terduga ini menyebabkan bahkan Soyan yang bersembunyi terkejut ketika melihat lebih dari selusin sosok dengan niat membunuh yang tajam muncul, dan dalam waktu kurang dari 1 menit telah mengubah hutan menjadi lautan darah. Kelompok Cao Ying dan Song Qing pun tidak bisa menahan keterkejutan setelah mengetahui jika pria berpakaian hitam itu memiliki komplotan, dan komplotan-komplotannya telah bersembunyi di tengah kerumunan. Soyan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan dengan ekspresi serius karena dia tidak dapat menemukan orang-orang yang bersembunyi. Sejak awal mempertanyakan dari manakah kelompok ini berasal sampai berani menyinggung menara pil seperti ini. Bahkan pria berpakaian hitam itu tidak membiarkan para alkemis melarikan diri dengan batu spasial. Ketika melambaikan lengan bajunya perlahan dan membuat ruangan terdistorsi sebelum dengan paksa menangkap para alkemis yang berusaha kabur dengan begitu kejam, melihat kemampuan mengendalikan ruang semacam ini mata Soyan langsung menyusut karena sekarang dia tahu jika pria kejam itu adalah senior orang elit Douzun. Pembantaian masih terus berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih menyisakan kurang dari 10 alkemis saja, termasuk diantaranya Song Qing, Cao Ying, dan rombongan Sekte Xuan mendalam. Ekspresi Song Qing jelek saat dia melihat orang-orang berjubah hitam di sekitarnya dengan aura pembunuhan yang sangat padat, memahami bahwa meskipun mereka bisa bertahan sampai saat ini hanya masalah waktu sampai kelompok kejam ini benar-benar menghancurkan pertahanannya. Bahkan Cao Ying yang biasanya memasang senyum mempesona saat ini memasang ekspresi suram, menanyakan apakah pria hitam ini akan benar-benar membunuh mereka semua. Namun pria hitam itu hanya tertawa dan menjilat bibir penuh nafsu mengatakan jika dia sangat tertarik pada jiwa Cao Ying, di mana jika gadis muda itu dibiarkan tumbuh kemungkinan besar si penyihir Cao memang akan benar-benar bisa menjadi kepala menara pil berikutnya. Sayangnya kesempatan itu tidak akan pernah datang karena hari ini Cao Ying akan dilenyapkan olehnya. Nah tepat ketika si pria hitam mengambil langkah ketiga untuk mendekati Cao Ying dan kawan-kawan, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika mata dinginnya tertuju pada pohon besar tempat Soyan bersembunyi. Sebelum memerintahkan siapapun yang bersembunyi di sana untuk keluar sekarang juga, Soyan hanya bisa diam-diam menangis di dalam hatinya ketika kekuatan isap yang menakutkan muncul dan menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya menjadi debu. Sosok manusia yang tiba-tiba ditarik dengan paksa dari hutan membuat kelompok Cao Ying terkejut. Sementara si pria hitam justru menunjukkan senyuman aneh ketika melihat sosok yang sedang dia cari justru menyerahkan dirinya seperti ini. Soyan tampaknya bingung ketika melihat pria hitam itu tampak mengenalinya. Namun dia merasa tidak pernah bertemu dengan orang seperti ini. Kaki Soyan melangkah ke udara kosong sebelum perlahan mundur dan bergegas muncul di samping kelompok Cao Ying. Cao Ying tampak senang melihat Xiao Yan tiba-tiba bergabung dengan kelompoknya dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan untuk melawan si elit Douzun ini. Xiao Yan sendiri tidak mau ambil pusing untuk menyelamatkan orang lain, namun dia bisa melepaskan teratai api pemusnahan jika memang terpaksa harus melarikan diri. Song Qing menunjukkan ekspresi tidak senang ketika melihat Soyan seperti tidak peduli pada nasib orang lain. Sementara Cao Ying dengan lembut mengatupkan gigi ketika berkata dia memerlukan waktu untuk menghancurkan penghalang spiritual ini, membuat Soyan menaikkan alis tidak menyangka si penyihir klan Cao memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan penghalang spiritual yang diciptakan oleh elit Douzun. Karena itulah Soyan juga tidak mau banyak pusing dan mengangguk paham ketika Cao Ying mengatakan dia membutuhkan waktu 3 menit. Di mana hal itu auto membuat semua orang menghela nafas lega jika Soyan akhirnya mau bergabung dengan aliansi, sebelum terbang mundur dan bersiap untuk melakukan rencananya menghancurkan penghalang spiritual. Baru setelahnya Soyan dan kelompok aliansi bersiap untuk menahan pria berjubah hitam membuat si pria menyebarkan tatapan dingin yang membuat ruang di sekitar Soyan memadat dengan kecepatan luar biasa.
Ekspresi Soyan berubah saat merasakan ruang padat di sekitarnya begitu berat, diam-diam memuji kemampuan elit Dozun sampai mampu mengubah ruang kosong menjadi penjara seperti ini. Namun Soyan juga bukanlah orang biasa dan buru-buru meramal teknik perubahan tiga api misterius tahap kedua untuk melonjakkan kekuatannya. Kejutan melintas di mata pria berpakaian hitam itu saat melihat kekuatan Soyan tiba-tiba melonjak sebelum berkedip menghilang dan muncul di depan Soyan dengan gempuran telapak tangannya. Ekspresi Soyan menjadi sangat serius saat melihat serangan langsung si elit Dozun. Dengan ledakan oktan disusul kemudian dengan segal pembalik laut yang membuat si elit Dozun menjadi sangat tidak senang. Ketidaksabaran melintas di mata pria berjubah hitam ketika melihat penghalang spiritual di sekitarnya juga menjadi lebih pucat saat berusaha dibatalkan oleh Cao Ying, hingga akhirnya melonjakkan gelombang energi panas aneh yang membuat Soyan merasakan bahaya besar sedang mengintai mereka. Dan bahkan tanpa memberikan kesempatan pada boneka yang baru ditarik keluar, pria hitam itu membuat ruangan terdistorsi ketika tangan berselimut kristal biru tua menghantam dadanya hingga membentuk penyok sedalam hampir setengah inci di permukaan tubuh boneka. Keterkejutan sekali lagi naik dalam hati Soyan melihat bagaimana elit Dozun mampu menghancurkan boneka iblis buminya dengan begitu mudah. Namun untungnya tepat setelah hal itu terjadi, Cao Ying berteriak nyaring ketika meminta semua orang pergi karena penghalang spiritual telah dia hancurkan dalam sekejap. Hampir 10 orang alkemis itu buru-buru menyebar ke seluruh hutan tidak terkecuali Cao Ying dan Soyan. Pria berpakaian hitam itu terkejut karena penghalang spasial benar-benar berhasil dihancurkan oleh Cao Ying. Sebelum akhirnya meraung marah dan meminta seluruh anak buahnya untuk mengejar orang-orang ini apapun yang terjadi. Mata dingin pria berpakaian hitam itu tertuju kepada arah menghilangnya Soyan dan Cao Ying sebelum tertawa dingin saat tubuhnya bergetar dan menghilang dengan cara yang aneh. Soyan dan Cao Ying memang sejak awal melarikan diri ke arah yang sama sebelum kemudian bertemu dengan Song King yang mengabarkan ada beberapa pria hitam mengejar dari arahnya datang. Namun bahkan setelah mereka pergi berlawanan dengan arah Song King, ternyata di arah itu mereka justru bertemu si elit Dozun yang tampaknya berencana menyerang Cao Ying lebih dulu. Xiao Yan dan Song King merasakan Cao Ying berada dalam situasi berbahaya. Namun Song King yang dipikir Soyan menjadi pengagum nomor satunya Cao Ying malah mengepalkan tangan sebelum akhirnya melarikan diri sendirian. Xiao Yan menatap lekat-lekat ke arah Cao Ying sebelum akhirnya menghela napas karena seberapapun Xiao Yan berusaha untuk tidak peduli. Masih sebuah ketidakmungkinan baginya meninggalkan seorang gadis sendirian dalam situasi semacam ini. Karena itulah Soyan melepaskan boneka dan membuat boneka iblis bumi itu segera menginterupsi serangan yang dilancarkan si elit Dozun kepada Cao Ying. Cao Ying sekali lagi mengungkapkan terima kasih dalam-dalam kepada Soyan sebelum berbalik dan memasuki hutan. Sementara Soyan juga berusaha melarikan diri namun apesnya ternyata si elit Dozun justru berbalik menargetkan dirinya. Soyan tahu perasaan bahaya intens ini terus menyerbunya dari segala penjuru mata angin, dan oleh karena itulah Soyan memilih untuk berhenti dan berpikir untuk memberikan perlawanan yang serius jika memang orang entah dari mana ini berusaha mengusiknya. Dua sosok itu berhadapan satu sama lain sebelum tiba-tiba saja si pria berjubah hitam mengatakan jika kali ini dia pasti akan merebut api surgawi, dan mantra api yang dimiliki Soyan. Hingga Soyan akhirnya sadar jika sosok yang sejak beberapa saat lalu kejar-kejaran dengannya ini tidak lain dan tidak bukan adalah sang penatua terhormat Aula Jiwa Mugu. Hati Soyan tanpa sadar tenggelam ketika memahami siapa identitas asli dari lawannya ini. Sambil sedikit bertanya-tanya tipu muslihat macam apa yang dilakukan Mugu sampai bisa mengelabui 3 kepala menara untuk memasuki alam pil. Namun Soyan tidak bisa banyak-banyak berpikir karena sepersekian detik kemudian ruangan di depannya kembali terdistorsi. Sebelum berubah menjadi cakar biru tua yang merangsek dengan kejam ke arahnya, sekali lagi Soyan mengaktifkan perubahan 3 api misterius tahap ketiga dan menghirup udara dalam-dalam dan bersiap untuk menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Mugu. Namun belum sampai Soyan benar-benar melakukan pertarungan hidup dan mati, napas yang luas dan tenang melonjak keluar dari tubuh kekar laki-laki yang tiba-tiba muncul di tengah pertarungan. Sebelum melayangkan pukulannya hingga bertabrakan dengan cakar Mugu hingga membuat sang tetua Aula Jiwa meraung marah, dan tanpa memberikan Soyan waktu sedikit pun untuk memahami apa yang terjadi, Xiao Yan kembali dikejutkan dengan suara tawa yang menggemaskan sekaligus familiar menggema di tengah hutan, di mana suara itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari sosok loli gemes siapa lagi kalau bukan adalah Xian.